Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan kelanjutan dari video aku sebelumnya, maka pada video kali ini kami kembali akan beraktivitas untuk memasak hasil kebun yang sudah kami ambil di dapur terbuka ala pedesaan. Nah, sebagaimana video aku sebelumnya, sebelum masak-masak kami melakukan petik-petik atau panen dari kebun sendiri untuk kebutuhan memasak nanti. Beberapa yang sudah kami petik atau kami ambil dari kebun sendiri sebagaimana video aku sebelumnya adalah kelapa, tekoka atau terong pokak, tomat, kedondong, daun pisang, dan juga kecombrang, atau kalau di tempat aku menamakannya cirang. Dan sebelumnya aku juga sudah belanja di Bakul Edek atau tukang sayur keliling. Ini lele sama ikan laut asap, dan juga aku beli pete, mentimun, dan juga tempe. Dan inilah seluruh bahan-bahan yang akan kita olah pada kesempatan kali ini. Dan aktivitas masak-memasak kali ini kami lakukan rame-rame teman-teman. Jadi ada suami, anak-anak aku, adik-adik aku, juga bule. Untuk daun pisang yang sudah kami ambil ini nanti kami pakai untuk membungkus botok tekoka atau terong pokak dicampur sama tempe dan juga kemangi. Sementara kami jemur dulu di sini di meja ini agar sedikit layu ya. Karena kalau kaku itu dipakai untuk bungkus botok pasti pecah teman-teman. Dan ini biar kena sinar matahari dulu. Selanjutnya kita nyalakan perapiannya di tungku biar segera bisa dipakai untuk masak. Kalau teman-teman mengikuti video aku sebelumnya, ini tungkunya yang bikin Pak Endut ya teman-teman, tukang yang super kreatif dan banyak idenya. Teman-teman bisa melihat video-video aku sebelumnya pembuatan dapur terbuka ala pedesaan ini ya. Sebelumnya kita panaskan dulu air di dandang ini teman-teman. Kemudian aku mau lanjutkan bersih-bersih. Ini aku bersihkan wadah tempat cuci dari tanah liat ini teman-teman. Kalau di tempat aku menamakannya paso. Lanjut aku sapu-sapu dulu. Karena ini lama nggak dipakai jadi kotor teman-teman, harus kita bersihkan dulu. Kita isi sama air, kemudian kita gosok-gosok ya. Selanjutnya nanti 3 paso ini kita isi dengan air semuanya. Ini Bule Yanti lagi ngulek mempersiapkan bumbu untuk goreng lele. Sementara itu Dik Ratna sama Dik Iva kupas-kupas bumbunya. Ini aku iris-iris tempe yang akan kami pakai untuk botok nanti dicampur sama tekoka ya. Iris atau potong-potong tempenya dilanjut sama Mbak Anggun. Jadi ini kami potong-potong berbentuk dadu teman-teman, tapi ternyata setelah terpotong semuanya itu potongannya terlalu gede-gede sehingga harus kami kecil-kecilkan lagi, karena kalau gede itu bumbunya nggak begitu merasuk teman-teman, jadi rasanya itu kurang sedap, so kami kecil-kecilin lagi. Alhamdulillah ini gorengan pertama untuk lelenya udah mateng, dan lanjut untuk gorengan kedua.
Dan sebelum lanjut memasak, ini aku perlihatkan dulu suasana pagi di dapur terbuka ala pedesaan yang ada di belakang rumah aku. Jadi suasananya itu masih asri dan teduh karena banyaknya pepohonan dan tanaman-tanaman di sekitarnya, teman-teman. Jadi kami berasa nyaman masak-masak di sini, apalagi kita masaknya rame-rame dan nanti makannya juga rame-rame. Masya Allah, itu kebahagiaan yang sungguh tidak ternilai harganya, teman-teman. Ini Bule Yanti lagi cuci beras untuk ditanak nanti, dan airnya kami tampung, teman-teman, karena air cucian beras itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk tanaman kita. Biasanya aku pakai untuk pupuk organik cair, aku fermentasi selama 7 hari dicampur dengan EM4 dan juga molase atau tetes tebu. Atau kalau nggak ada tetes tebu bisa pakai gula, teman-teman. Nah, seperti ini hasil air cucian berasnya, putih kayak susu ya. Selanjutnya ini Dek Tri menyiapkan dandang atau pancinya yang dipakai untuk menanak nasi nanti. Sementara nanti Dek Tri masukkan beras di panci atau dandang ini Dek Ratna lagi ngupas atau potong-potong kecombrangnya. Kalau di tempat aku lebih dikenal dengan nama cirang. Cirang ini nanti akan kita masak sama ikan laut yang asap. Ini tadi kita panen dalam kondisi yang masih kuncup, teman-teman, jadi belum mekar, pas lagi enak-enaknya untuk dimasak. Yang sudah dikupas kelopak bagian luarnya itu jadi seperti ini. Jadi yang kita masak ini yang bagian dalam kayak ini aja, teman-teman. Kalau yang bagian luar mungkin agak alot, jadi nggak enak untuk dimasak. Kecombrang yang sudah dipotong-potong tadi selanjutnya kita masukkan ke dalam air mendidih dan direbus nggak lama, sebentar aja, yang penting sudah sedikit lunak gitu, teman-teman. Ini ngerebusnya kami pakai wajan yang terbuat dari tanah liat, dan ini yang ditungku belakang. Untuk ditungku depan ini dipakai untuk menanak nasi. Ada teman yang berkomentar di video kemarin, Bun, kecombrangnya kurang merah gitu. Iya teman-teman, memang kami mengambilnya pada saat kecombrang ini masih kuncup, jadi belum mekar dan belum merah banget ya. Itu Nero, anaknya Dek Tri, datang dari latihan sepak bola. Ini bumbu sayur kecombrang dan ikan lautnya diulek sama Dek Ratna. 2 buah kelapa yang sudah kita petik tadi ini dikupas, dilepaskan dari cangkangnya. Selanjutnya diparut, ini diparut sama Dek Tri dan Dek Iva. Sehabis itu kita peras, kita jadikan santan untuk masak kecombrangnya nanti. Sebenarnya sesuai rencana 2 buah kelapa ini untuk masak sayur kecombrang dan juga untuk botok, tapi kayaknya ini sudah agak ketuaan kelapanya, teman-teman. Jadi nanti untuk yang botoknya harus ambil lagi kelapa yang lebih muda. Ini kelapanya mulai diperas-peras untuk dibikin santan. Karena masak-masaknya di antara tanaman-tanaman hias, jadi berasa fresh, teman-teman. Ini kecombrangnya sudah lunak, jadi aku angkat. Kemudian kita gantikan wajannya untuk menggoreng petai yang lagi dikupas sama Mbak Anggun. Ini ngupasnya pakai cara dia, teman-teman. Nggak tahu gimana itu. Setelah terkupas semua, petai tadi kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas ini ya. Kita goreng sebentar aja, nggak usah sampai gosong-gosong. Ini sambil menunggu petainya digoreng, aku lepasin atau aku buang dulu kepala ikan laut asapnya, sambil nanti aku cuci lagi. Petainya udah saatnya ngangkat. Setelah diangkat, wajannya kami pakai untuk menggoreng lagi ikan tadi, teman-teman. Sambil menunggu goreng ikannya, ini Dek Ratna mencuci kecombrang yang sudah direbus tadi. Ikan udah matang, diangkat. Selanjutnya minyaknya kita pakai untuk menggoreng atau menggongso bumbu kecombrangnya.
Setelah bumbu kecombrangnya dimasukkan, ternyata kurang daun jeruk purutnya teman-teman. Jadi ini Tante Iva atau Dek Iva mengambil daun jeruk purut di belakang rumah dan kita petik 5 daun aja. Untuk masakan sayur yang pedas, utamanya yang ada ikan lautnya, kalau nggak ada daun jeruk purutnya itu kurang mantap teman-teman. Dan barusan Bule Yanti sudah memasukkan juga santannya, dan ini coba kita lihat apakah nasinya udah matang atau belum. Jadi ini Bule yang bagian incip-incip ya. Dan ternyata setelah diincip itu nasinya kurang dikit lagi matengnya. Jadi kita tutup lagi. Untuk sayur cirangnya nanti kita tambah tomat hasil panen, namun tidak kita iris ya tomatnya, kita biarkan utuh-utuh karena kan juga kecil-kecil ya teman-teman. Dan setelah beberapa saat ini alhamdulillah nasinya udah mateng, udah siap diangkat. Selanjutnya wajan yang untuk masak sayur cirang yang tadinya di tungku bagian belakang sekarang dipindahkan ke tungku bagian depan, dan ini ditambahkan lagi sedikit santan yang kanil atau yang kental, diaduk-aduk sebentar. Selanjutnya ikan laut yang sudah digoreng tadi dimasukkan jadi satu, dan setelah beberapa saat ini udah mendidih, dipindahkan lagi ke tungku bagian belakang teman-teman. Karena tungku bagian depan mau dipakai untuk mengukus botok tekokak sama tempe. Ini bumbu apa? Bumbu botok. Bumbu botok, terong kokak atau tekokak sama tempe. Tempe kemangi. Tempe kemangi. Dan itu Dek Didik barusan ngambilin lagi kelapa yang lebih muda untuk botok, dan sama Dek Didik dikupaskan di bawah kelapanya sana itu teman-teman. Ini nasinya kita pindahin ke dalam wadah ember yang kecil ini, karena nanti kita makannya pun nggak di dapur ini teman-teman. Kita ngambil di pojok kebun ini ya, di depan. Kelapa muda yang barusan dipetikkan sama Dek Didik tadi selanjutnya diparut sama Dek Iva dan Mbak Anggun, kemudian dicampurkan sama bumbu botoknya, lanjut dimasukkan tekokaknya, kemudian diaduk hingga merata. Ada juga yang masak tekokak itu dibelah-belah gitu teman-teman, dijadikan 2, tapi aku nggak telaten kalau harus belah tekokak. Selanjutnya tempenya dimasukkan di sini, tapi ternyata setelah diaduk itu susah teman-teman karena wadahnya kekecilan, sehingga sama Mbak Anggun dipindahkan ke dalam ember yang lebih gede ini. Kemudian ditambahkan kemangi dan lalu aduk-aduk sampai rata. Daun pisang yang dijemur di sini tadi itu sudah agak layu teman-teman, jadi nanti lebih mudah dipakai bungkus botoknya, jadi nggak gampang pecah ya. Setelah selesai ini akan aku serahkan ke Bule Yanti, karena Bule Yanti yang akan bungkus-bungkus botoknya. Bungkusannya itu nggak kecil-kecil teman-teman, jadi bungkusan yang gede-gede, sehingga hanya jadi 4 bungkus aja, atau kalau di tempat aku 4 geneman gitu teman-teman, seperti ini. Karena kalau dijadikan bungkusan kecil-kecil kan lama ya waktunya teman-teman, jadi gede-gede gini aja. Selanjutnya kita kukus, 4 bungkus aja udah memenuhi kukusan atau dendang ini ya. Tutup. Selanjutnya sayur cirangnya sudah waktunya ngangkat, kita pindahin tempatnya. Rasanya nggak sabar ingin segera makan teman-teman. Mungkin ada sebagian orang yang nggak suka sama sayur cirang ini, karena ini kan ada aromanya harum, kayak ada aroma sirihnya gitu teman-teman. Tapi mungkin justru itu yang membuat cirang atau kecombrang ini jadi makin berkelas ya. Sementara untuk makan-makannya nanti kami akan menggelar tikar di sini teman-teman. Jadi ini rencananya kalau udah ada rezeki mau aku bikin gazebo biar kalau makan-makan enak di sini ya. Dan ini sisa-sisa tanaman aku yang masih tertinggal di sini, yang lain sudah dibawa naik ke lantai 2 teman-teman. Ini selada aku sih sebenarnya sudah waktunya panen, tapi belum sempat aku ambilin. Juga baby kailan itu juga sudah waktunya panen sih sebenarnya. Di sebelah baby kailan ini ada sawi pagoda yang daunnya itu lubang-lubang dan juga dimakan oleh ulat teman-teman, karena
karena aku menanam apapun itu secara organik ya, jadi aku nggak pernah beli pupuk pabrikan, sehingga serangga itu doyan banget teman-teman sama tanaman aku, karena kan rasanya seger ya dan tidak ada pestisida apapun. Pupuknya pun aku hanya pakai pupuk kandang sama kompos yang aku bikin sendiri dari pangkasan-pangkasan daun, limbah-limbah dapur yang organik, itu semuanya jadi kompos. Bagaimana cara bikin komposnya udah ada di video-video aku sebelumnya ya. Oh ya teman-teman, ini aku ketambahan lagi satu adik yang bantu. Yang baju lurik itu di Erwin namanya, adik aku juga. Nah ini udah hampir kelar mindahin tanamannya. Selanjutnya disapu-sapu oleh Bule Yanti. Selanjutnya ini suami sama anak aku yang cowok, Dik Raffi, ngambil daun pisang yang akan kami pakai untuk alas makannya nanti. Makan rame-rame bareng-bareng sama sanak keluarga dengan beralaskan daun pisang itu sungguh luar biasa, top markotop teman-teman. Enak banget rasanya. Teman-teman bisa coba ya kalau ada daun pisang di rumah, dibikin utuh aja teman-teman, jadi tidak diblekrek atau tidak dibelah daunnya, nanti dipakai untuk makan bersama rame-rame gitu, enak banget rasanya, Masya Allah, tabarakallah. Berasa suasana yang sangat membahagiakan di lingkungan pesantren teman-teman, karena biasanya kita kalau di pondok itu kan makannya talaman atau juga kadang-kadang di daun kayak gini. Masya Allah, barokah barokah barokah, Allahumma amin. Sambil menunggu suami sama anak aku menggelar tikar-tikarnya yang ini, kami kembali ke dapur. Ini aku lagi ngupas-ngupasin dan iris-iris timun. Dan juga ini untuk botok tekoka atau terong pokak, dan tempenya juga udah mateng, saatnya untuk diangkat. Selanjutnya nanti kita bawa langsung ke tempat makan tadi. Untuk kedondongnya awalnya mau kita bikin sambal, tapi karena masakannya udah pedas semua sehingga nggak jadi bikin sambal teman-teman. Selanjutnya diracik sama adik-adik aku mah terserah mereka bagaimana menatanya, tapi ini dibagi sebanyak 9 orang ya. Makan rame-rame di ruang terbuka di mana banyak pepohonan di sekitarnya, udaranya sangat seger, angin yang semilir, dan terdengar ada kicauan burung yang hinggap di dahan-dahan. Itu Masya Allah luar biasa teman-teman, menambah nikmat dan selera makan kita ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kebahagiaan pada kami hari ini. Aku mau nimbrung dulu nih teman-teman. Aku tuang juga air minum dari ceret ini ya, ceret jadul. Sambil nuang-nuangin, mempersiapkan, sekalian kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yuk, mari makan teman-teman. Nah, jadi itu tadi kegiatan kami, petik-petik sekaligus masak-masak di dapur terbuka ala pedesaan. Lanjut dengan makan bersama-sama atau makan rame-rame dengan keluarga ya. Terima kasih teman-teman sudah membersamai kami dalam kesempatan kali ini. Terima kasih juga sudah menonton. Semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.